Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah dengan NIM 2119278. Saya dari kelas AEDP-D. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah AEDP yang diampu oleh Bapak Muhammad Agus Salim. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengaplikasian dari nilai-nilai entrepreneurship dalam pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah serta pendidikan nonformal yang di sini saya mengkhususkan yaitu Pondok Pesantren Salaf. Oke, masuk ke nilai yang pertama yaitu mandiri. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA. Dalam satuan pendidikan menengah, aplikasi dari sikap mandiri ini dapat kita lihat pada saat kegiatan pembelajaran, yaitu ketika siswa diminta untuk mengerjakan tugas. Siswa tersebut mengerjakan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain, apalagi bergantung pada orang lain. Misalnya menunggu tugas teman selesai dan berniat untuk melihat tugas temannya. Kemudian contoh lain yaitu peserta didik dibebaskan dalam mencari sumber bacaan selama proses kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik bebas bereksplorasi terhadap sumber bacaan yang digunakan dan memupuk nilai kemandirian. Kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat PAUD dan SD. Implementasi karakter atau sikap kemandirian siswa pada tingkatan dasar bisa dilihat dari siswa tersebut berangkat ke sekolah sendiri tanpa meminta atau diantar orang tua dengan menggunakan sepeda dan tetap disiplin berangkat ke sekolah dengan waktu yang telah menjadi tata tertib sekolah. Kemudian contoh lain yaitu dapat kita lihat penerapan dari nilai atau sikap mandiri ini yaitu siswa tidak meminta orang tuanya untuk menunggui dia atau si siswa ini pada saat sekolah, karena biasanya anak TK dan SD itu masih banyak yang ditungguin orang tuanya ketika sekolah. Namun ketika si anak ini tidak ditungguin atau orang tuanya itu pergi atau meninggalkan sekolah terlebih dahulu, si anak ini sudah bisa dikatakan mandiri. Kemudian contoh lain yaitu ketika ada PR, si anak mampu mengerjakan PR sendiri dan belajar sendiri. Kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan non-formal, yaitu ketika berada di pondok pesantren otomatis kan jauh dari orang tua. Nah, di pondok santri ini dituntut untuk mandiri, tidak bergantung pada orang tua lagi, mulai dari mengurusi diri sendiri seperti menyiapkan pakaian, mencuci pakaian sendiri, mengurus segala keperluan dan kebutuhan sendiri. Oke, masuk ke nilai yang kedua yaitu nilai kreatif. Kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk cara atau hasil berbeda dari produk atau jasa yang telah ada. Pengembangan aplikasi entrepreneurship pada tingkatan SMP dan SMA yaitu melalui kegiatan yang diintegrasikan ke dalam kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diminta untuk membuat pantun. Nah, melalui kegiatan ini, siswa dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif, yang menjadi salah satu nilai dari entrepreneurship. Kemudian, pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat PAUD dan SD bisa diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, yaitu melalui pembuatan kerajinan recycle atau barang bekas. Siswa diajarkan untuk berpikir membuat model kerajinan recycle yang baru dari barang-barang bekas yang telah dikumpulkan, serta guru itu memberikan motivasi kepada siswa-siswi agar selalu berusaha dan pantang menyerah untuk mengkreasikan hiasan-hiasan yang diterapkan pada kerajinan barang bekas yang telah dibuat. Kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship pendidikan non-formal, yaitu salah satu contohnya santri memanfaatkan buah jeruk sebagai bahan dasar pembuatan makanan atau minuman. Ini sangat berguna bagi santri yang ada di pondok untuk mengembangkan potensinya serta menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif.
untuk bekal masa depan mereka. Kemudian nilai yang ketiga yaitu berani mengambil resiko. Yang dimaksud dengan berani mengambil resiko adalah kemampuan untuk menyukai pekerjaan yang menantang, berani dan mampu mengambil resiko kerja. Pengembangan aplikasi entrepreneurship pada tingkatan SMP dan SMA, contoh aplikasinya yaitu seorang siswa dihadapkan pada suatu situasi di mana ada salah satu temannya yang kehilangan uang sehingga temannya itu tidak memiliki ongkos untuk pulang. Maka siswa tersebut akan dihadapkan pada suatu pilihan yaitu membantunya dengan cara menyisihkan uang jajan atau tidak membantunya. Nah, di sini siswa harus menimbang resiko atas keputusannya. Membantunya berarti ia harus menyisihkan uang jajan dan harus mengurangi pengeluaran untuk jajan. Atau pilihan yang kedua yaitu tidak membantunya, sehingga ia tidak perlu mengurangi jatah jajannya. Melalui contoh tadi, bisa dilihat bahwa praktek dari nilai-nilai entrepreneurship itu tidak harus melulu dipraktekkan dalam mata pelajaran, namun bisa juga diterapkan dalam berbagai situasi nyata di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship pada tingkatan PAUD dan SD yaitu mengikuti berbagai kompetisi dan kejuaraan atau perlombaan. Mereka yang mengikuti kompetisi harus siap dengan resikonya, misalnya siap menerima resiko kekalahan. Kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship pendidikan non-formal. Contohnya, ketika kita sudah memutuskan untuk tinggal di pesantren, mereka harus siap menerima resiko. Resikonya apa? Ya resiko jauh dari orang tua. Kemudian nilai yang keempat yaitu jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan atau perbuatan. Pengembangan aplikasi entrepreneurship pada tingkatan SMP dan SMA, misalnya tidak mencontek saat mengerjakan ujian. Kemudian pada tingkatan PAUD dan SD itu tidak berbohong kepada guru, kepada teman, kemudian tidak mengambil barang milik temannya. Kemudian pada pendidikan nonformal, selalu amanah apabila dititipkan sesuatu oleh pengurus pondok, pengasuh pondok, ataupun temannya. Kemudian nilai yang kelima yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku yang selalu terbuka terhadap saran dan kritik, mudah bergaul, bekerja sama, dan mengarahkan orang lain. Nah, pengembangan aplikasi entrepreneurship pada tingkatan SMP dan SMA itu akar dari berbagai bentuk leadership kan diawali dari kemampuan anak untuk memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu atau self leadership. Kemudian untuk aplikasinya, guru dapat memfasilitasi siswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan untuk kepemimpinan. Misalnya, tampil di depan, menghargai inisiatif orang lain, menunjuk siswa sebagai ketua kelas atau menjabat sebagai ketua OSIS. Leadership ini penting dimiliki oleh para siswa karena pemimpin yang baik bukan hanya pandai mengatur dan mengelola kegiatan saja, namun juga bijak dalam mendengarkan saran dan kritik dari teman yang lain demi kemajuan program sekolah atau kegiatan dan sebagai sarana untuk pengembangan diri. Kemudian aplikasinya dalam tingkat PAUD dan SD itu guru selalu berupaya membangun suasana diskusi kelas melalui tanya jawab sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian mekanisme pembuatan ketua kelas melalui voting sehingga dapat menumbuhkan sikap demokratis peserta didik. Kemudian contoh lain, guru meminta peserta didik untuk memimpin doa sebelum belajar. Kemudian memimpin teman-temannya baris berbaris, bisa juga dengan memimpin senam pagi di depan. Kemudian aplikasinya dalam pendidikan nonformal itu berani memimpin tahlil atau memberikan tausiah di pondok atau di lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian nilai yang keenam itu berorientasi pada tindakan.
Nah, berorientasi pada tindakan ini adalah mengambil inisiatif untuk bertindak dan tidak menunggu sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki ini terjadi. Nah, aplikasinya itu pada tingkatan SMP dan SMA, yaitu ketika dalam pembelajaran peserta didik itu berani mengangkat tangannya untuk menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian contoh lain itu peserta didik berinisiatif untuk mencalonkan diri sebagai ketua kelas ataupun organisasi dengan tujuan untuk belajar dan bersinergi bersama. Kemudian pengaplikasian di tingkat PAUD dan SD itu peserta didik diberikan ruang dan fasilitas yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga sekolah tersebut dapat memiliki prestasi yang dibuktikan dengan berbagai kejuaraan yang diperoleh oleh peserta didik tersebut. Selain itu, pihak sekolah juga selalu terbuka akan masukan-masukan yang diberikan oleh guru maupun orang tua peserta didik terkait dengan program-program sekolah. Kemudian aplikasi dalam pendidikan nonformal, contohnya yaitu santri yang berinisiatif memberikan pertolongan kepada temannya. Misalnya ketika teman dirasa sedang membutuhkan uang tapi belum ada karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Nah, peserta didik ini segera memberikan bantuan kepada temannya yang membutuhkan. Kemudian contoh lainnya yaitu berinisiatif membantu atau mengantar temannya berobat sebelum sakitnya itu tambah parah. Nah, poin yang terakhir yaitu kerja keras. Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan. Pengembangan aplikasi entrepreneurship pada tingkat SMP dan SMA yaitu contohnya belajar sungguh-sungguh untuk menghadapi ujian atau lomba olimpiade atau kejuaraan yang lain. Kemudian aplikasinya pada tingkat PAUD dan SD itu siswa yang bersungguh-sungguh dalam berlatih kalistung, membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian pada pendidikan non-formal, contoh aplikasinya adalah seorang santri yang berusaha menghafalkan nazam atau menghafalkan Al-Quran itu sampai larut malam bahkan sampai ketiduran. Nah, itu saja yang dapat saya uraikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.